Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi QA atau Question and Answer, chatbot, dan LLM. Baik, jadi yang pertama itu, apa itu Question and Answer? Jadi dalam NLP itu berfokus pada pengembangan sistem yang dapat menjawab pertanyaan pengguna dalam bahasa alami. Contohnya di sini adalah QA itu sendiri, di mana sistem QA ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dalam bentuk yang biasa mereka gunakan, dan sistem akan memproses pertanyaan tersebut untuk memberikan jawaban yang akurat dan relevan. Nah, contoh dari kasus question and answer ini ada di gambar ini. Jadi di gambar ini itu adalah contoh sederhana dari sistem QA yang mana untuk menjawab pertanyaannya itu menggunakan dependency logic, di mana pertanyaan yang diajukan di contoh ini adalah what do worms eat, atau apa yang dimakan cacing. Nah, sistem QA ini sendiri akan menganalisis pertanyaan tersebut dan mengidentifikasi kata kunci dan hubungan antar katanya. Dalam hal ini, kata kunci utama adalah cacing dan makan, sehingga sistem itu akan mencari kalimat yang mengandung kata kunci tersebut dan menganalisis hubungan antar kata dalam kalimat tersebut. Sehingga salah satu kalimat yang relevan atau sesuai untuk menjawab pertanyaan adalah di jawaban pertama, worm eat grass, atau cacing memakan rumput. Karena di dalam kalimat ini ada kata cacing dan ada kata rumput yang memiliki hubungan subjek-objek, di mana cacing itu dianggap subjeknya dan rumput dianggap objeknya. Sehingga hubungan dependensi ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang dimakan cacing. Kemudian ada beberapa tipe pertanyaan dalam sistem modern, di mana ada dua tipe, yaitu pernyataan fakta dan pertanyaan fakta dan pertanyaan kompleks. Pertanyaan fakta contohnya seperti siapa yang menulis The Universal Declaration of Human Rights? Kemudian ada contoh lain, berapa banyak kalori yang terkandung dalam 2 potong pie apple? Kemudian ada juga di mana basis komputer Apple, merek Apple. Kemudian untuk pertanyaan kompleks itu contohnya, pada anak dengan penyakit demam akut, apa saja khasiat acetaminophen dalam menurunkan demam? Kemudian ada contoh lain seperti, apa pendapat para ahli tentang pendapat Jefferson berurusan dengan bajak laut? Kemudian ini adalah paradigma dari untuk question and answer, di mana ada dua pendekatan, yaitu pendekatan IR-based dan juga pendekatan knowledge-based dan hybrid. Di mana di pendekatan IR-based ini itu biasanya untuk track Google atau IBM Watson. Lalu untuk pendekatan dengan knowledge-based dan hybrid sendiri itu bisa untuk IBM Watson juga, atau untuk Apple Siri, Wolfram Alpha, atau True Knowledge. Nah, ini adalah contoh dari answer question by web search. Ini contohnya menggunakan Google. Di situ pertanyaannya, questionnya adalah what are the names of Odin ravens? Nah, jadi dari pertanyaan tersebut, web akan mencari jawaban yang cocok menyesuaikan dengan pertanyaan yang kita inputkan, dan outputnya itu berupa answer-nya. Nah, di contoh ini itu merupakan beberapa website-website yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di IR-based factor QA atau pertanyaan fakta yang menggunakan pendekatan IR-based itu ada question processing, yang mana di question processing ini mendeteksi tipe pertanyaan, tipe jawaban, fokus, dan relasi. Misalkan di tipe pertanyaan itu sistem perlu memahami jenis pertanyaan yang diajukan,
Kemudian untuk tipe jawaban berarti sistem juga perlu menentukan jenis jawaban yang diharapkan. Lalu juga ada formula query untuk dimasukkan atau dikirim ke mesin pencarian. Yang mana sistem akan membuat formula query yang dapat dikirim ke mesin pencarian untuk menemukan informasi yang relevan. Contohnya tadi sebelumnya di Google gitu ya, web search gitu. Lalu ada passage retrieval, di mana di sini mengambil peringkat dokumen. Jadi mesin pencari itu akan mengembalikan daftar dokumen yang mungkin berisi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang kita inputkan. Bisa dikatakan jawaban yang relevan gitu. Lalu masuk ke bagian yang sesuai dengan memberi perangkat ulang. Jadi sistem kemudian akan memilih bagian teks mana yang paling relevan dari setiap dokumen. Dan sistem akan memberikan perangkat ulang berdasarkan faktor-faktor seperti kelengkapannya atau ketepatannya seperti itu. Kemudian di answer processing itu mengekstrak kandidat jawaban. Jadi di sini sistem akan mengidentifikasi kalimat atau frasa dalam bagian teks yang berpotensi menjadi jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan. Lalu peringkat kandidat di mana menggunakan bukti dari teks dan sumber internal. Sama seperti sebelumnya, di sistem akan memberikan peringkat, kemudian peringkat tersebut itu didasari oleh faktor seperti relevannya atau cocok nggak dengan pertanyaannya dan sebagainya. Kemudian ada knowledge-based approach. Nah, ini yang biasa digunakan di Siri. Jadi membangun representasi semantik dari query. Misalkan waktunya, tanggal, lokasi, entitas, atau bisa kuantitas dari bilangan. Peta dari semantik ini mengintegrasi data, struktur, atau sumber daya seperti geospatial database, ontologis, kayak Wikipedia, Infobox, Wikipedia, WordNet, Yago. Lalu juga bisa sumber review restoran dan pelayanan service, dan juga bisa database. Ada juga hybrid approach. Nah, ini yang digunakan di IBM Watson, di mana pendekatan ini membangun representasi semantik kecil dari query dan juga menghasilkan kandidat jawaban menggunakan metode IR dalam arti augmented dengan ontologi dan data semi-struktur. Masing-masing kandidat dengan menggunakan sumber pengetahuan yang lebih kaya, kayak geospatial database, kemudian pendekatan taksonomis. Berikutnya, question processing. Jadi, ada beberapa proses dalam pertanyaan gitu ya. Di sini seperti deteksi tipe jawaban, yaitu menentukan jenis entitas yang disebutkan, kayak person, place, lalu menginginkan formulasi, misalkan memilih kata kunci query untuk sistem. Lalu pertanyaan yang jenisnya klasifikasi, kayak apakah ini pertanyaan definisi, atau ini pertanyaan matematika, atau ini pertanyaan daftar, kayak gitu. Kemudian mendeteksi fokusnya, di mana menemukan kata-kata pertanyaan yang diganti dengan jawaban, atau menemukan hubungan antara entitas dalam pertanyaan. Lalu ada juga tipe taksonomi untuk answer-nya. Jadi contohnya ada 6 kelompok kelas. Di sini ada kelas abbreviation, entity, human, description, location, hingga numerik. Nah, dari masing-masing kelompok kelas itu punya anak-anak atau bisa dibilang kelas-kelas di bawah-bawah mereka itu. Nah, di sini misalkan contohnya ada 50 kelas yang berhubungan dengan kelompok kelas utama. Contoh, location. Location ini adalah kelompok kelas utamanya. Nah, di dalam location itu ada apa aja? Ada city, ada country, ada mountain, dan lain-lain. Terus juga misalkan human. Nah, human ini adalah kelompok kelasnya. Nah, di dalam human ini
ada kelas apa lagi, ada kelas group, individual, title, description, gitu, dan seterusnya. Nah, lalu juga ada answer type detection-nya, yang mana paling sering itu kita memperlakukan masalah ini sebagai klasifikasi pembelajaran mesin. Di sini ada definisi, misalkan taksonominya dari jenis pertanyaan. Lalu dianotasi data pelatihan untuk setiap pertanyaan, kemudian pelatihan atau trainingnya, klasifikasi setiap kelas pertanyaan menggunakan seperangkat fitur yang kaya gitu. Fitur di sini termasuk dari handwritten rules juga. Lalu ada juga fitur answer type detection ya. Tadi sebelumnya kan ada membahas fitur. Nah, untuk answer type detection, nah fiturnya apa aja? Itu ada question words and press, ada parse of speed text, ada parse features, ada name entities, ada semantically related words. Nah, ini berikutnya itu adalah conversational agents atau chatbot. Nah, ini bentuknya seperti personal assistant di telepon atau perangkat lain gitu, kayak misalnya di Siri, di Alexa, di Cortana, atau juga di Google Assistant. Nah, conversational agents ini bisa memutar musik, mengatur waktu, ataupun jam gitu ya. Bisa juga untuk chat bersenang-senang, ya semacam chatbot juga. Terus bisa membuat reservasi perjalanan, terus juga penggunaan klinis untuk kesehatan mental juga. Nah, ada dua jenis dari conversational agents ini, ada chatbots dan juga dialog system. Di chatbox itu mimik obrolannya seperti manusia informal, dimana tujuannya hanya untuk kesenangan atau bahkan juga untuk terapi yang punya kesehatan mental kayak gitu. Nah, dialog system ini hubungannya seperti personal assistant. Ya, dia bisa berupa bentuknya mobil, ya bisa di mobil, atau bisa juga untuk robot, atau peralatan lainnya gitu ya. Sekarang kan sudah banyak robot-robot yang bisa membantu manusia untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan manusia gitu. Contohnya kayak melayani di restoran, itu ada robotnya sekarang. Terus juga di beberapa bandara di luar negeri itu juga menerapkan uh, robot yang membantu uh, orang-orang yang di bandara itu untuk menunjuk arah kayak gitu, atau bisa juga seperti melakukan bantuan buat orang-orang yang kebingungan gitu, di bandara kayak gitu juga sudah ada di mobil gitu. Misal dia autopilot, nah itu tinggal diarahin aja ke sistemnya, dia bisa langsung nyetir sendiri tanpa kita harus nyetir. Atau juga di rumah itu juga ada rumah yang smart home, jadi kita tinggal ngomong atau tinggal kasih gestur dikit, uh, sesuatu hal terjadi di rumah gitu. Misalnya matiin lampu cuman tepuk tangan atau muter lagu di dalam rumah dengan menyampaikan ke misalkan ke Siri gitu, putar lagu gitu, jadi tiba-tiba lagunya muter. Nah, itu sekarang sudah mulai banyak terjadi hal seperti itu. Nah, kemudian di chatbot arsitektur itu ada dua, yaitu rule base sama corpus base. Nah, rule base ini berarti ada pattern action rules atau ELIZA sama mental model atau PERI. Sistem pertama yang berhasil melewati Turing test gitu ya. Terus juga ada corpus base, ada information retrieval atau SHA-C, kemudian neural encoder decoder atau Vanderbilt. Ini adalah contoh dari Blender-bot, jadi semacam chatbot yang bisa kita ajak bicara seperti chattingan dengan
manusia pada umumnya. Dan dari gambar ini itu juga si chatbotnya bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan itu sesuai dengan apa yang ditanyakan, dan seolah berasa seperti kita sedang berbicara dengan manusia, padahal enggak gitu ya. Kita berbicara pada mesin, kita berbicara pada chatbot kayak gitu. Nah, untuk text-based dialog agents ini sendiri, text-based atau goal-based itu sistemnya bertujuan untuk membantu pengguna memecahkan suatu tugas. Bisa mengatur waktu, atau membuat referensi perjalanan, atau juga bisa memainkan lagu, atau juga bisa membeli produk. Nah, fitur sendiri ada verb dengan short dan nilai, kemudian ada struktur pengetahuan yang mewakili niat pengguna. Nah, di sini adalah speech act, dialog act. Jadi di speech act itu awalnya ada konstatif gitu ya, ada konstatif, lalu kemudian diaktif, lalu kemudian ada komisifnya, dan diakhiri oleh acknowledgement. Nah, ini contoh dari rule-based chatbot Eliza and Pari. Ya, di Eliza Rules itu aturan diatur oleh kata kunci. Setiap kata kunci memiliki pola dan daftar transformasi yang mungkin. Contohnya di sini keywordnya you, kemudian ada pattern you me, maka transformnya bisa what makes you think atau why do you think gitu. Nah, di Pari Rules itu seperti chatbot lain dengan fokus psikologi klinis. Ya, di Pari Rules ini digunakan untuk mempelajari contoh skizofrenia gitu. Suatu respon pattern yang sama juga seperti Eliza, yang lebih kaya struktur kontrol, kemudian kemampuan pemahaman bahasanya, model kondisi mental, lalu tingkat variabel modeling dari anger, fear, mistrust. Nah, di chatbot itu juga ada pro and con. Pro-nya itu menyenangkan, kemudian baik untuk aplikasinya itu ada juga scriptnya. Nah, kontranya itu memberikan tampilan pemahaman yang mungkin juga bisa bermasalah. Dan chatbot itu juga berbasis aturan yang cukup mahal dan rapuh. Nah, di basis IR chatbot juga hanya dapat mencerminkan data pelatihan. Selanjutnya ada dialog stage architecture. Nah, ini ada versi yang lebih canggih dari arsitektur berbasis frame, yang mana memiliki dialog lebih banyak ML, generasi yang lebih baik, kemudian dasar sistem penelitian modernnya itu juga perlahan memasuki sistem industri. Beberapa aspeknya itu sudah banyak digunakan secara industri. Nah, dialog stage arsitektur ini komponennya itu ada NLU, yang mana mengekstrak pengisi slot dari ucapan pengguna menggunakan pembelajaran mesin. Lalu ada dialog state tracker, ini mempertahankan status dialog saat ini, di mana tindakan dialog terbaru pengguna, terus kemudian saat pembatasan slot filler dari penggunanya. Lalu juga ada dialog policy, yaitu memutuskan apa yang sistem harus lakukan atau katakan selanjutnya, di mana kebijakannya mengajukan pertanyaan sampai full frame, kemudian melaporkannya kembali, dan juga bisa lebih canggih, jadi tahu kapan harus menjawab pertanyaan, kapan harus mengemukakan pertanyaan, dan sebagainya. Kemudian ada energi, yaitu menghasilkan pertanyaan yang lebih alami. Nah, untuk evaluasi chatbot maupun text-based dialog itu ada dua. Ada masing-masing cara yang berbeda. Di text-based dialog itu terutama evaluasinya dengan mengukur kinerjanya. Nah, sedangkan chatbot itu evaluasinya dengan berdasarkan penilaian dari manusia. Nah, chatbot itu kan dievaluasi oleh manusia. Nah, ada dua biasanya partisipan evaluation. Nah, manusia yang berbicara dengan chatbot ini bisa memberikan skornya.
Kemudian ada observer evaluation, yang mana pihak ketiga yang membaca transkrip percakapan manusia atau chatbot itu yang menetapkan skornya. Nah, untuk sistem text-based ini dievaluasi by task success, jadi end-to-end evaluation, kemudian slot error rate untuk setiap kalimat. Nah, ini rumusnya. Nah, selanjutnya ada large language model. Di sini untuk zero shot learning. Salah satu kemampuan utama yang muncul dalam GPT-2 adalah pelajaran nol, di mana kemampuan untuk melakukan banyak tugas tanpa contoh dan tanpa pembawaan gradien, di mana dengan hanya menentukan masalah prediksi urutan yang benar, misal menjawab pertanyaan, lalu ada perbandingan probabilitas sekuensinya. Nah, berikutnya adalah large language model untuk few short learning, di mana di sini menentukan tugas dengan hanya memprediksi contoh tugas sebelum contoh. Juga bisa disebut pembelajaran konseptual untuk menekankan bahwa tidak ada pembawaan gradien yang dilakukan saat mempelajari tugas baru. Nah, berikutnya ini new methods prompting. Jadi di contoh ini itu menunjukkan dua metode prompting LLM yang berbeda, yaitu fine tuning tradisional dan juga zero atau few shot prompting. Nah, di fine tuning tradisional ini metode yang paling umum digunakan untuk melatih LLM pada tugas baru. Nah, dalam metode ini model LLM relatif diubah dengan memperbarui semua parameternya pada kumpulan data baru yang terkait dengan tugas yang diinginkan. Nah, proses ini itu membutuhkan banyak data dan waktu komputasi. Sedangkan prompting zero atau few shot ini adalah metode yang lebih baru dan juga lebih hemat komputasi untuk melatih LLM pada tugas baru. Sehingga dalam metode ini model LLM para pelatih tidak diubah secara langsung. Sebagai gantinya, model ini diberi prompt yang dirancang khusus untuk tugas baru. Prompt ini juga memberikan informasi kontekstual kepada model tentang apa yang diharapkan darinya. Nah, ini berikutnya the chain of thought prompting. Jadi yang kiri itu adalah standar promptingnya, yang kanan ada chain of thought prompting. Dimana yang kiri itu yang atas model input, yang bawah model output, dan model output itu salah. Nah, yang benar itu seperti yang di sebelah kanan. Jadi model output inputnya seperti itu, jadi jawabannya lebih spesifik, lebih detail, dan jawabannya juga di model output juga menghasilkan jawaban yang sama detailnya juga dengan sebelumnya. Nah, lalu berikutnya fine tuning paradigma. Jadi pre-training dapat meningkatkan aplikasi NLP dengan melayani sebagai inisialisasi parameter. Step pertamanya itu adalah pre-train di language model. Contohnya kayak ini, ada inputan kalimat, kemudian masuk ke decoder dari model, dan outputnya seperti itu. Lalu setelah itu di fine tuning, yang hasilnya nanti menghasilkan sebuah sentimen atau label baru. Nah, berikutnya ada instruction pre-training. Seperti biasanya data berskala model adalah kunci untuk hal ini tuh bisa bekerja. Misalnya dataset supernatural instruction berisi lebih dari 1.000-6.000 tugas dan 3 miliar contoh misalnya. Nah, di situ ada klasifikasi, sekuensi tagging, atau rewriting atau terjemahan, dan QA itu sendiri. Nah, ini ada contohnya bagaimana instruction pre-training itu bekerja. Di sini model input dari disambiguation QA, dan yang kanan itu adalah outputnya, output dari instruction ya, yang mana
jawaban yang benar itu seharusnya yang seperti yang di bawah gitu. Nah, di instruction pattern ini juga bisa menghasilkan data secara sintetis dari LM yang lebih besar. Kemudian tidak perlu banyak sampel untuk menyesuaikan instruksi. Dan kemudian crowdsourcing bisa cukup efektif. Selanjutnya, untuk human preference, masalah yang pertama itu human in the loop itu mahal. Jadi solusinya alih-alih langsung bertanya pada manusia tentang preferensi, biasanya model kan preferensinya terlebih dahulu sebagai masalah yang terpisah. Nah, ini masuk ke dalam NLP. Masalah kedua, human judgment are noise and miscalibrated. Jadi solusinya alih-alih meminta peringkatnya langsung atau minta perbandingannya sepasang, bisa dapat lebih diandalkan. Nah, ini adalah RLHF. Jadi ini salah satu rumusnya yang bisa diikuti. Itu yang pertama pretended-nya seperti apa, kemudian reward model yang memproduce untuk LM output-nya. Nah, di RLHF itu mengcopy model tersebut dan mengoptimalisasinya. Nah, optimasi RL ini sendiri bisa mahal dan rumit secara komputasi karena mengatur fungsi nilai, mengambil sampel online itu lambat, lalu kinerjanya juga sensitif terhadap hyperparameter. Nah, untuk solusinya itu dengan bisa menyederhanakan RLHF dengan menggunakan DPO. Nah, summary dari RLHF dan DPO ini bisa kita optimalkan untuk preference human preference-nya. Alih-alih manusia menulis jawaban atau memberikan skor yang tidak terkalibrasi, nah kita bisa mendapatkan manusia untuk memperingkatkan jawaban yang dihasilkan LM yang berbeda. Kemudian juga pembelajaran yang diperkuat dari umpan balik manusia. Bisa melatih model pada data perbandingan untuk memprediksi skor dan menyelesaikan yang diberikan. Juga bisa mengoptimalkan LM untuk memaksimalkan skor yang diantisipasi. Dan juga sangat efektif ketika disesuaikan dengan baik secara komputasi dan bisa juga sulit untuk mendapatkan yang benar. Lalu ada optimalisasi preferensi langsung, jadi optimasi parameter LM langsung pada data preferensi dengan memecahkan masalah klasifikasi biner. Ini juga sederhana dan efektif, sifatnya serupa dengan RAF dan juga tidak memanfaatkan data secara online. Ya, demikian presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.